Nah, ini yang tadi saling tergantungnya ya, bisa dilihat bagannya. Kalau dia mengumpul itu berarti semuanya itu ada pada di puncak pimpinan suatu organisasi. Kemudian outputnya tuh yang tadi yang di bawahnya 1, 2, dan 3 itu memang semua ujung muaranya adalah yang di nomor 4 gitu ya. Kemudian kalau saling ketergantungan berurutan tuh maksudnya kalau hasil yang nomor 1 itu nanti akan digunakan untuk yang kedua nanti akan dipakai oleh 3 dan seterusnya. Nah, ini contohnya memang kalau di organisasi kadang ada beberapa tahapan, misalnya kita mau mengadakan kegiatan tapi ada beberapa prosedur yang kita nggak tahu gimana. Itu makanya kadang kalau misalnya kita belum bisa bergerak kalau belum ada surat, nah itu termasuk di situ ya, karena saling bergantung dengan proses yang lain, nggak bisa langsung loncat langsung melontak ke sana gitu. Kemudian yang saling ketergantungan bolak-balik ini dia memang sengaja dibuat untuk ini ya, saling membantu satu sama lain gitu, resiprokal. Ada yang satu kemudian bisa jadi output yang kedua, dan sebaliknya 2 bisa ketiga, kemudian ketiga kembali ke 1. Ini memang paling enak sih kayak gini ya, bisa langsung bolak-balik kita mengikuti siklus itu. Oke. Ada gambar lagi, ini pengaruh jenis saling ketergantungan terhadap koordinasi ya. Mengumpul itu tuntutan koordinasi dan pengambilan keputusannya rendah karena memang sudah yang melaksanakan ya, yaitu adalah yang di tingkatan atas. Jadi jenis koordinasinya itu standarisasi, kemudian prioritas dalam pengelompokannya adalah rendah gitu ya. Kemudian kalau berurutan itu sedang, terus koordinasinya secara terencana, terus prioritasnya sedang. Kemudian kalau bolak-balik tuntutan koordinasi dan pengambilan keputusan itu tinggi, terus prioritas dan pengelompokan juga tinggi. Oke. Nah, ini gambar yang lain lagi, saling ketergantungan sama teknik koordinasi yang digunakan. Bisa dilihat bolak-balik berurutan mengumpul. Bisa dilihat kalau bolak-balik itu teknik koordinasinya nih, ini bisa diterapkan masing-masing ya oleh teman-teman gitu ya setelah melakukan pemetaan. Jadi kalau misalnya saling ketergantungan itu termasuk yang bolak-balik, itu koordinasinya tekniknya adalah dengan pertemuan yang tidak dijadwalkan sebelumnya dan perlu adanya komunikasi horizontal, penyesuaian bersama. Kalau berurutan itu pertemuan yang dijadikan sebelumnya, yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Kemudian ada komunikasi vertikal, perencanaan juga. Kemudian yang terakhir mengumpul gitu ya, mengumpul itu ada rencana dan juga peraturan gitu ya. Yang di highlight ada perencanaannya. Mbak Inta, selamat datang. Gak apa-apa Mbak, sambil nunggu bis ya. Luar biasa. Waalaikumsalam, doa salamnya berbalas. Oke. Nah, ini tadi sedikit tadi saling ketergantungan ya. Memang gak bisa tuh kalau misalnya satu organisasi menganggap sudah hebat terus akhirnya tidak ada bergantung gitu, nggak ada yang istilah minta bantuan gitu ya, tapi dia berusaha sendiri gitu. Jadi saling ketergantungan antara berbagai jenis kegiatan dalam organisasi akan menentukan apakah jenis kegiatan perlu disatukan atau dipisahkan dari jenis kegiatan itu. Kemudian disebutkan ya contoh teknik koordinasi yang menurut mereka cukup kuat dan baik gitu ya. Misalnya cara ngetesnya gimana?
coba misalnya ngadain kegiatan mendadak gitu ya, yang tidak dijadwalkan sebelumnya. Ini kalau misalnya memang dia organisasinya sudah bagus, itu mau apapun kondisinya, mau lagi sibuk atau gimana, dia akan langsung bertemu. Atau zaman sekarang ini dengan IT yang semakin canggih, itu bisa lewat teknologi gadget gitu ya, IT. Kemudian kan kebutuhan penyesuaian antar bagian-bagian gitu, itu memang harus disesuaikan lagi. Oh sudah, jadi secara keseluruhan itu ya materi untuk malam ini terkait dengan teknologi informasi dan juga sentralisasi. Minggu depan pas terakhir kita ada tatap muka ya, tatap muka hari Minggu itu nanti presentasi. Presentasinya kalau misalnya anggota kelompoknya bisa hadir semua ya sekalian disampaikan gitu ya. Kemudian nanti kalau ini ya, jadi hari Minggu itu nanti lebih banyak ke presentasi teman-teman. Terus kita nanti saling memberikan komentar. Sedangkan kalau misalnya tadi yang disebutkan ada yang nggak bisa hadir ya, yang nggak bisa hadir hari Minggu, nanti apalagi kalau misalnya dia dua-duanya ya, dari kelompoknya nggak bisa datang semua gitu, sedangkan harus presentasi gitu. Nanti bisa diwakili. Atau misalnya nanti pas hari Selasa ya, minggu depan kita setelah materinya cuma satu bab aja yang terakhir tentang struktur organisasi. Setelah itu kita lanjutkan untuk sesi presentasi bagi kelompok yang memang nggak bisa hadir sama sekali gitu, atau lagi di Indonesia gitu ya. Bisa. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Jadi ini ya, saya ulang lagi, hari Minggu kelas organisasi itu sore ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore hari Minggu. Yang tadi confirm datang dan tidak datang, ada yang bisa share di sini? Yang nggak bisa datang siapa? Yang bisa datang siapa? Halo, masih di situ semua? Halo, ayo pada kemana? Yang udah confirm ini Mbak Suharti ini sudah confirm datang ya, insyaallah. Mbak Yulis tidak bisa datang. Oke. Mbak Fevi nggak bisa ya, Mbak Fevi tidak bisa datang. Mbak Moji bisa, Mbak Yunita bisa. Mas Rano nih bisa datang apa enggak Mas Rano? Yang kelompok lainnya yang kelompok lainnya ada yang ini enggak? Ada yang kasih tahu enggak hadir atau tidaknya? Oh, Mas Rano ini lagi di Indonesia. Oh. Ya nggak apa-apa ya. Nanti yang di Indonesia kalau bisa online, kita online aja ya. Soalnya semua proses penilaian segala macam itu harus saya serahkan tanggal 25 gitu. Jadi mau nggak mau yang nggak bisa presentasi hari Minggu ini, minggu depan pas kita kelas terakhir gitu ya, setelah materi langsung saja presentasi gitu. Jadi secara online biar lebih mudah presentasinya. Nanti teman-teman yang lain juga akan memberikan komentar gitu. Nah, bedanya kita nggak lihat mukanya. Ada lagi yang mau tanyakan? Halo, ada yang mau ditanyain lagi? Udah siap kah? Udah siap untuk presentasi dan juga papernya, atau masih dalam proses penulisan? Ada yang mau share? Udah itu, udah cukup jelas? Bingung ya, ini kalau tidak kalau nggak langsung diterapkan gitu ya, nggak menggunakan studi kasus, itu biasanya jadi memang agak bingung karena kan teorinya gitu ya. Prakteknya itu memang harus kita bayangkan masing-masing gitu, gimana caranya.
Udah 80% belum bikin PPT. Oh nggak apa-apa, insya Allah cepat ya bikin PowerPoint hari Minggu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ditanya, berarti nanti ini intinya gini aja. Kalau misalnya nanti ada yang masih bingung, bisa kontak saya di Facebook. Oh, masih di Indo ya Mbak Fevi? Tanggal 24. Kalau teman kelompoknya gimana Mbak Fevi? Teman kelompoknya siapa? Kalau belum bisa online, paling enggak mungkin nanti ada teman kelompoknya ya, atau gimana? Atau mungkin misalnya kalau sempat jamnya bisa bebas deh, nggak masalah. Tapi nanti misalnya teman-teman pas lagi bisa akses internet, nanti istilahnya presentasi mandiri aja nanti sama saya gitu. Saya insya Allah slow, bisa kapan aja. Jadi yang nggak bisa presentasi langsung bisa lewat online dan bisa nanti langsung menghubungi saya gitu ya. Ya, ini ada, berarti ada teman yang bisa datang ya. Alhamdulillah. Kalau bisa ada yang nggak bisa datang, mungkin bisa diusahakan online, tapi kalau nggak bisa nggak masalah. Gitu ya, paling nggak nanti untuk proses ini penulisan itu udah ini ada kontribusi ya masing-masing. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita cukupkan malam ini. Mungkin biar bisa, tadi ada yang belum tidur. Silakan Mbak, biar bisa istirahat ya. Mungkin nanti kalau ada tadi masih bingung, bisa silakan baca lagi ya modulnya, baca detailnya. Ini karena di PowerPoint ini kan saya hanya mengambil poin-poinnya aja nih. Kalau misalnya masih bingung juga, bisa kontak saya, nanti saya coba jelaskan secara tertulis gitu ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua ya. Kita lebih awal selesainya. Alhamdulillah bisa ketemu teman-teman hari ini. Nanti tugasnya yang tertulis dikumpulkannya minggu depan kok, masih bisa paling lambat minggu depan. Tapi kalau untuk presentasinya hari Minggu nanti. Kalau bisa PowerPoint-nya tolong dikirimin dulu ya ke saya, ke email atau lewat Facebook juga boleh. Nanti biar bisa saya pelajari duluan sebelum teman-teman presentasi. Ada lagi yang mau tanyain? Sudah ya. PowerPoint-nya per kelompok Mbak. Jadi satu kelompok satu saja, kan satu kelompok berdua. Nanti tinggal mungkin teknisnya pembagian tugasnya aja, siapa yang presentasi duluan ke apa, misalnya dua-duanya presentasi, atau yang ada salah satu saja, atau misalnya nanti masing-masing bagian-bagiannya kan ada, misalnya suka bagi tugas, yang satu presentasi A, yang satu presentasi B. Sudah ya berarti ya Mbak Suhatini, Mbak Yulis. Oke, siap, nanti habis ini langsung saya cek ya. Oke, PPT-nya besok ya nggak masalah Mbak. Deadline-nya masih ini kok, masih hari Minggu. Kalau mau dikerjaan sebelumnya boleh silakan. Kan kita karena tatap mukanya hari Minggu, sampai hari Minggu bolehlah saya tunggu ininya. Ngebut sehari jadi. Sistem kebut semalam. Hati-hati Mbak, jangan ngebut Mbak. Yang